Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Lama kita tidak ketemu ya teman-teman, soalnya saya ada halangan sehingga saya tidak bisa buat video yang baru. Dan kali ini saya mau curhat biasa ibu rumah tangga. Kali ini saya hanya curhat kepada teman-teman semua. Ya, di video sebelumnya saya sudah buat konten tentang apartemen kita yang kita bayar setiap bulannya yang begitu mahal. Bisa teman-teman cek ya kalau mau tahu gimana detail apartemen kita di sini. Nah, karena gimana pembayaran kita setiap bulan itu sangat mahal untuk bayar sewa apartemennya, akhirnya kita berencana untuk membangun sebuah rumah. Ya, jadi kalau di Jerman itu kita tidak bisa gampang untuk beli tanah mau membangun rumah di mana saja yang kita mau. Nah, pemerintah Jerman itu hanya memberikan izin untuk membangun rumah di lahan yang sudah ditargetkan untuk pemukiman warganya. Jadi kita misalnya nih ada tanah luas, kita bangun rumah di sana yang kita mau, mereka tidak kasih izin karena jadi pemerintah Jerman menertibkan atau memberikan izin untuk membangun rumah yang sudah disediakan. Nah, kalau di kota Jerman ini, setiap kota itu punya pertanian. Misalnya kota di sini, di sekitarnya pasti ada pertaniannya, ada hutannya. Jadi bahan pangan yang mereka bisa tanam, misalnya sayur-sayuran atau kayak brokoli, kentang, dan berbagai macam kacang-kacangan gitu, mereka bisa tanam. Jadi kita tidak semuanya harus ekspor atau kirim dari kota lain yang sangat jauh. Jadi walaupun kita tinggal di kota, kita itu di kota itu pasti ada pertaniannya atau hutannya. Ya, begitu. Jadi makanya pemerintah Jerman itu membangun apartemen biar bisa tanahnya tidak cepat habis. Jadi kalau apartemen kan gitu bisa beberapa keluarga gitu bisa tinggal di sana. Kalau rumah kan satu rumah gitu kan cepat ya habis tanahnya ya. Kalau semuanya rumah biasa satu keluarga yang dibangun. Nah, seperti itu. Jadi kita dari tahun 2019 kita sudah mencari tanah yang bisa kita masih mencari ya untuk membangun rumah, dan tanah di sini sangat mahal dan mencari untuk ininya juga lahannya susah karena sesuai dengan permintaan kita juga. Kita nggak mau kan membangun rumah itu tapi di sekitar kita itu tidak ada apa-apa. Misalnya kalau mau ke sekolah, nah karena kita masih punya anak kecil, jadi kan kebutuhan kita itu ada anak sekolah, ada dokter anak, ya, ada tempat ini supermarket yang untuk bisa belanja bahan dapur. Jadi jangan terlalu jauh. Kita itu biasanya di sini mengutamakan kita itu misalnya mau nyewa apartemen atau membangun rumah yang kita bisa jangkau dengan jalan kaki. Jadi nggak harus pakai mobil atau pakai sepeda motor. Jadi kita usahakan kita bisa jalan kaki. Nah, ya, lama sekali kita mencari tanah ini enggak ketemu. Dan akhirnya di suatu tempat itu, satu kota kecil itu misalnya, mereka itu ada program dari pemerintah membuat perumahan baru. Nah, kalau kita mau buat perumahan baru itu, pemerintah itu menjual lahannya itu untuk warga yang tinggal di daerah itu. Jadi warga setempat yang bisa beli tanah itu. Tidak bisa dari warga lain atau kota lain. Nah, yang diutamakan mereka. Warga setempat sudah tidak ada yang beli lagi, masih ada lahan yang tersisa mau dijual.
itu baru bisa dijual ke warga lain, tapi dengan persyaratan satu dia pemerintahnya mengutamakan yang mempunyai anak. Jadi bukan yang belum punya anak, yang punya anak yang diutamakan di ini ya seleksi dulu itu data-datanya mereka punya anak. Oke, ada anaknya diutamakan karena di Jerman ini anak itu sangat penting ya. Ya, jadi diseleksi dulu udah punya anak, terus dilihat lagi, oke dia mungkin ada keluarganya di sini bagaimana. Jadi, nah saya melihat di website itu ada kota yang pemerintah yang lagi buka penjualan tanah. Nah, kita tunggu-tunggu itu. Nah, akhirnya kita setelah pemerintah kasih pengumuman warga lain bisa beli, warga dari tempat lain. Akhirnya kita kasih lamaran, kasih lamaran loh kalau mau beli tanah. Jadi nggak sembarangan karena kita punya duit. Jadi kita beli di mana-mana lahan itu nggak bisa. Mereka juga menjual lahan itu untuk bangun rumah itu harus ditempatin sendiri, bukan untuk disewakan atau dijual lagi. Mereka tidak mau. Karena memang program dari pemerintah ini tanahnya lebih murah dari kalau kita beli dari pribadi orang-orang lain gitu. Jauh lebih murah gitu loh. Jadi memang seleksinya ini sangat ketat ya. Jadi kita beruntung akhirnya kita nunggu berapa lama itu lamaran kita sudah di sana diseleksi. Akhirnya katanya oke. Kalian bisa membeli rumah itu, silakan mengurus untuk bagian administrasi katanya. Wah, senang banget. Karena memang jarang dan susah kita kalau mau bisa membeli tanah itu. Nah, kalau misalnya kita mau beli rumah yang sudah jadi, banyak. Dan ada banyak apartemen juga yang dijual banyak. Tapi kita maunya beli rumah ada tanahnya. Kalau apartemen kan kita nggak ada lahannya nggak ada tanahnya dan tinggal dengan banyak orang. Jadi lebih privasinya masih gimana ya, kita mau rumah sendiri aja, ada lahannya walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi kita punya lahan gitu loh. Karena kita punya anak-anak kan masih pengen bermain di luar. Nah gitu. Jadi akhirnya kita sudah dapat tanah itu, kita urus semua administrasinya, dokumennya. Akhirnya yeay, kita bisa bangun rumah gitu loh. Nah, akhirnya tahun 2020 Januari kita dikasih ini bisa beli tanah. Kita urus semuanya dari 2019 ya. 2020 Januari kita sudah bisa beli tanahnya. Kita sudah dapat izin untuk membeli tanahnya. Akhirnya kita mengurus semua dokumen-dokumennya ke bagian pemerintah setempat untuk pembayaran dan bagaimana nanti rencana ini bentuk rumah. Nah, ini sangat penting diketahui kalau di Jerman itu membangun rumah itu semua peraturan bentuk rumah dan bentuk atap rumah, ke berapa tingkat yang harus dibangun itu semua harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Jadi kita karena kita punya duit, kita bisa bangun 3 lantai gitu. Jadi tidak bisa. Seperti di tempat kita ini bisanya hanya 2 lantai maksimum dan bentuk atapnya juga mereka kasih peraturan. Kalau di lokasi ini bentuknya bisa miring seperti ini ya. Kalau di tempat lainnya bisa atapnya lebih agak ini bisa datar itu atapnya. Jadi kita harus ikut peraturan dari pemerintah. Nah, jadi rumah kita itu juga mengikuti prosedur. Kalau kita tidak mengikuti prosedurnya, mereka akan bongkar. Jadi kita yang rugi. Dan begitu juga dengan untuk garasi, kita tidak bisa sembarangan kita bangun garasinya di sebelah sini, kita garasinya sebelah sana. Jadi sebelum kita membangun denahnya semua sudah clear sama mereka. Makanya sebelum kita membangun itu mereka sudah harus cek mereka setuju atau tidak. Tetangga-tetangga kita pun harus setuju sama kita. Kalau tetangga kita tidak setuju atau terlalu mengganggu mereka, bangunan kita mengganggu mereka, maka mereka akan tidak kasih izin. Jadi kita bisa dapat halangan.
Nah, tapi karena kita sudah dapat izin dari tetangga, dari pemerintah, kita ikuti prosedur mereka, akhirnya kita bisa dapat ini surat izin membangun. Jadi kita ini harus kasih stempel di lokasi bangunan kita supaya ditempel di pagarnya bahwa kita sudah mendapat izin. Jadi ini sangat penting sekali ya, sama kayak di Indonesia juga harus ada surat izin membangun. Nah, seiring berjalannya waktu dan akhirnya kita sudah mulai untuk menyiapkan tempat pondasi. Jadi kita harus korek tanahnya sedalam 1 meter, begitu ya kalau di Jerman, sedalam 1 meter, terus kita ambil tanahnya dan berapa luas rumah yang akan dibangun. Nah, habis itu kita isi kerikil-kerikil untuk membondasi ya, belum pondasi. Jadi sebelum pondasinya diletakkan, kita harus persiapkan dulu kedalaman 1 meter. Nah, kita bisa lihat di video ini, saya akan buat gimana situasi persiapan pondasinya ya. Coba dicek ya. Nah, teman-teman sudah lihat kan gimana situasi lokasi pembangunan rumah kita nantinya. Masih persiapan untuk peletakan pondasinya. Untuk video selanjutnya saya akan buat itu bagaimana pondasi rumah kita, seperti itu. Dan untuk kelanjutan nanti teman-teman tetap setia menonton video kita biar tahu perkembangannya gimana cara membangun rumah di Jerman dan teknologi apa aja yang dipakai mereka dan bagaimana berapa lama mereka bisa membangun. Tetap ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke?